STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqqihna fid din, Allahumma faqqihna fid din, Allahumma faqqihna fid din. Pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dan Radio As-Sunnah Takengon dan juga Radio Al-Kans Langsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah mudahkan kita untuk mendengar Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penjelasannya para ulama dan membahas salah satu fan yang penting atau tema yang penting, yaitu tentang akidahnya seorang muslim. Dan kita sudah sampai di poin yang ketiga dari kitab Ushulus Sittah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Poin yang kedua yaitu Syekh menyebutkan di poin yang kedua bahwasanya kita harus bersatu dan tidak boleh berpecah belah. Maka dengan kesempurnaan hal tersebut yaitu dengan kita mentaati pemimpin yang sah. Yaitu poin yang ketiga ini bahwasanya Syekh menyebutkan di sini yaitu inna min tamamil ijtima' as-sam'a wa ta'ah liman ta'ammara alaina walau kana 'abdan habasyian. Dari kesempurnaan kita tatkala kita bersatu padu yaitu dengan mendengar dan taat kepada pemimpin yang sah walaupun dia adalah budak dari Ethiopia. Kata Syekh di sini, Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, Syekh yang mensyarah kitab ini, Syekh Shalih Fauzan, beliau masih hidup. Beliau ada salah seorang ulama di zaman sekarang yang kita lihat bahwasanya beliau adalah seorang yang kita lihat banyak dalam mensyarah kitab. Beliau juga sangat faqih dalam perkara fikih dan beliau juga paham dengan perkara akidah. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau dipanjangkan umurnya dan senantiasa istiqomah di atas dakwah tauhid. Karena kita sangat takut, ya, andai kata para ulama meninggal, maka itulah ciri-cirinya kiamat. Inilah kita takutkan, diangkatnya ilmu. Di antara ciri kiamat itu adalah tanda-tanda kiamat, diangkatnya ilmu. Maksudnya apa? Diwafatkannya para ulama. Ya. Dan para ulama itu memiliki kontribusi dalam dakwah ini sangat besar. Ya. Memerangi kebid'ahan, memerangi kesyirikan dan menyebarkan ilmu. Dan kita mengetahui bersama bahwasanya Syekh Shalih Fauzan ini sangat banyak kitabnya. Sangat banyak kitabnya. Dan beliau kita lihat masih saja tawadhu, ya. Tatkala beliau dipuji dalam satu video, tatkala adanya pujian kepada beliau, jawaban beliau, engkau telah mengangkat derajatku yang aku tidak sampai kepada hal tersebut. Ini kalibernya ulama. Kalau kita mungkin dipuji, kita bakalan, oh iya, benar, nggak ada salah ya. Benar, ya, mantap. Ya. Itulah para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu para ulama. Ya. Yang kita maksudnya kita terkadang jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu kita sedikit, tetapi kita merasa orang yang paling berilmu. Ya. Itulah para ulama. Tidak mau membeberkan, tidak mau mengatakan, oh saya sudah menulis kitab ini. Ya. Sebutkan, ya Syekh, mana kitab Anda yang paling bagus? Itu ditanya sama Syekh. Syekh, mana kitab Anda yang paling bagus? Ya, apa jawaban Syekh? Kitab saya itu biasa saja. Ya.
Mungkin kalau banyak tulisan, ya tulisan kita banyak nih, mana tulisan kamu yang paling bagus, karya kamu yang, oh yang ini loh, gitu. Tapi itulah jawabannya para ulama. Hafizahullahu Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Poin yang ketiga kata Syekh Shalih Fauzan yaitu ta'atu wali al-amr al-muslim, yaitu taat kepada pemimpin yang muslim. Li'annahu la yatimu hadzal ijtima' illa bi ta'ati wali al-amr. Maka tidak sempurna ya ijtima' yaitu bersatu padu kecuali dengan taat kepada ulil amri yang sah. Fala ijtima'a illa bi imam. Tidak ada perkumpulan, tidak ada persatuan kecuali bersama imam, itu bersama pemimpin. Wala iqamata bisam'i wat ta'ah, dan bukan dikatakan seorang imam kecuali dengan kita dengar dan taat kepadanya. Ya. Nggak ada gunanya seorang dikatakan presiden, dikatakan raja, ya, kalau para pemimpinnya, kalau orang-orang yang di bawahnya tidak mau taat kepadanya. Ngapain orang jadi presiden? Adanya presiden untuk kita taat kepadanya. Ya. Logika nggak? Logika. Ngapain adanya pemimpin kalau kita masih menghujat pemimpin atau tidak mau mendengarkannya, tidak mau taat kepadanya? Tentu dengan perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang dibolehkan oleh para ulama dan dibolehkan oleh agama kita. Adapun perkara-perkara maksiat kita mungkin tidak boleh taat kepadanya. Dan kita melihat pemimpin kita tidak menyuruh kita kepada hal-hal maksiat. Fawaliul amr al-muslim ja'alahu rahmatan lil muslimin li iqamatil hudud. Ya. Dan wali al-amr al-muslim, Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat kepada muslimin. Untuk apa? Liiqamatil hudud. Untuk menegakkan peraturan-peraturan. Adanya pemimpin, adanya peraturan-peraturan untuk ditaati. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yaitu memerintahkan kepada hal yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Wa nasratul mazlum minadh zalim. Dan menolong orang yang terdolimi. Ya, wa hifdzul aman, dan menjaga keamanan. Ya, inilah letaknya manfaat seorang pemimpin. Hadza min rahmatillah azza wa jalla. Ini adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Was sahabah, para sahabat, lamma tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, lam yadfanuhu. Rasulullah tidak langsung dikebumikan. Karena apa? Hatta bay'u imamahum, sampai mereka membaiat imam mereka. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau wafat tidak langsung dikuburkan. Karena apa? Ada perkara yang penting. Yaitu sampai mereka ada membaiat pemimpin mereka, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, li'annahum yakhshawna minal ikhtilaf wa minal fitnah. Dikarenakan mereka takut dengan perpecahan dan fitnah. Ya, karena ini perkara yang besar. Perkara yang sangat besar, yaitu adanya pemimpin. Siapa nih setelah Nabi SAW wafat, siapa yang pantas menjadi pemimpin? Dipilihlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Li'annahum ya'rifuna annahu la yuslih ay ya'ishu wala lailatan wahidatan bidunil imam. Dikarenakan mereka tahu bahwasanya mereka tidak akan baik dalam mereka hidup, ya, wala lailatan wahidatan, walaupun dalam satu malam, dalam satu hari, bidunil imam, tanpa seorang pemimpin. Bayangkan saja kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kehidupan kita tatkala kita tidak ada pemimpin. Bakalan sangat kacau balau. Mungkin setiap hari ada pembunuhan. Mungkin setiap hari akan ada hal-hal yang ditimbulkan. Nah, begitulah fakihnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lianna hadza min daruriyatid din. Dikarenakan ini adalah perkara min daruriyatid din. Daruriyatid din. Ya. Maqasidus, ada ilmu tentang masalah maqasidus syariah. Ya. Maqasidus syariah. Di antara maqasidus syariah adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa. Ya, agama kita ini ya menjunjung tinggi untuk menjaga jiwa seorang mukmin, hatta orang kafir. Ya, karena orang kafir ini ada pembagian. Ya, enggak semua orang kafir langsung kita bantai, enggak. Kafir yang boleh kita bantai yaitu kafir yang di medan perang. Adapun orang kafir yang datang membayar visa, membayar upeti, itu tidak boleh kita tumpahkan darahnya. Terkadang ada satu ayat yang dipahami dengan akalnya sendiri, waqtuluhum haitsu tsaqiftumuhum, bunuhlah mereka dimanapun mereka berada, dapat di bandara dibunuh, dapat di hotel dibunuh langsung karena mereka orang kafir. Nah, inilah bentuk butuhnya kita dengan pemahaman yang benar. Jangan kita hanya membaca satu ayat langsung kita praktekkan. Ini berbahaya. Wala yumkinu an yakuna hadza illa bisami wa ta'ah li waliyil amr. Maka tidak sempurnanya hal tersebut ya kecuali dengan taat, dengan dengar dan taat kepada pemimpin yang sah. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 59. Surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, kita semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini tatkala ya ayyuhalladzina amanu, apabila ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kata Ibnu Katsir bahwasanya setelahnya pasti ada perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun ada larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri minkum. Ya. Kata Syekh di sini ba'da ta'atillah wa ta'ati rasuli la budda min ta'ati waliyil amr. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka diharuskan kita untuk taat juga kepada pemimpin. Maka ini setelah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kemudian Allah menyuruh kita untuk taat kepada pemimpin. Ini adalah perkara yang besar. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada Rasul, kemudian taat kepada pemimpin. Ya. Ini ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa qauluhu minkum di sini ay minal muslimin, yaitu dari kalangan muslimin. Dalla ala annahu yushtaratu fi waliyil amr ay yakuna musliman. Dan ini adalah dalil bahwasanya disyariatkan kepada ulil amri itu dia seorang muslim. Ya. Maka tidak cukup dengan Al-Quran kita baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang orang nggak cukup ya. Padahal karena ahlu sunnah datang satu dalil saja, maupun itu dari Al-Quran dan hadis, maka tugas kita apa? Sami'na wa ta'na. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallah." Kuwasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasam'i wat ta'ah, dan taat, dengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Ya. Walaupun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak. Fa innahu may ya'ish minkum fa sayakhtilafan katsira. Ya, maka orang-orang yang hidup setelahku maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa 'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya. Maka orang-orang yang hidup setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka akan melihat perselisihan yang banyak. Zaman sekarang saja kita sudah sangat banyak melihat perpecahan, ya, melihat kelompok-kelompok
Dan setiap kelompok itu mengaku dirinya ahlus sunnah. Dia mengaku bahwasanya semua kita mengikuti pengikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi kalau ada hadis dari sini dia nggak mau dengar dalil tentang bahayanya kesyirikan, bahayanya bid'ah. Ya, ini hadisnya dhaif, ini hadisnya gini gitu, menolak dalil dengan akalnya karena tidak sampai dengan akalnya. Ya. Dan kita ahlus sunnah, perbedaan ahlus sunnah dan ahlul bid'ah dari mana? Ahlus sunnah mengedepankan dalil daripada akal. Itu ahlus sunnah. Tetapi ahlul bid'ah mendepankan akal daripada dalil. Ini bedanya. Ya, ini perbedaannya. Namanya ahlus sunnah lebih menekankan akal, lebih menekankan dalil daripada akal. Ada dalil saya taat, walaupun akal saya tidak sampai. Nah, ahlul bid'ah lebih mendepankan akal daripada dalil. Apalagi ilmu-ilmu filsafat. Ilmu-ilmu filsafat yang diajarkan. Ya. Ada seorang cerita bahwasanya kalau belajar filsafat itu katanya sebelum memulai pelajaran buang dulu pemahaman agama kalian. Gimana cara dari dadu ini nyubah agama? Gimana? Jadi mau jadi murtad atau gimana nih ceritanya? Kan bahaya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu adalah materi wajib dalam satu kampus. Gimana kalau kita mendengar ini bukan hanya sekedar syubhat, ini jelas-jelas menentang Islam. Ya. Keluarkan dulu pemahaman-pemahaman agama kalian. Jadi kita mau belajar apa nih? Ilmu apa? Dari mana nih? Ya. Kita dengar gitu. Ya. Para ulama salaf dulu tutup telinga dengan syubhat. Kita malah pasang ngedengar. Habis itu ikuti ujiannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Beginilah. Dan poin yang ketiga ini membahas bahwasanya kita harus taat kepada pemimpin yang sah. Dan ini adalah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan akidahnya Wahabi, tidak. Ini adalah perintah dari Allah dan perintah dari Rasulnya. Dan jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekarang yang mengaku dirinya Ahlus Sunnah. Kalau kita lihat ibadahnya, ini ibadahnya sudah mencocoki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pemikirannya adalah pemikiran yang bughah, yaitu memberontak kepada pemimpin yang sah. Mungkin tidak ada yang terang-terangan, ada yang malu-malu. Ini beda. Ada yang terang-terangan, ada yang malu-malu. Maksudnya malu-malu gimana? Dia ngajak orang lain untuk memberontak, dia nggak memberontak. Dia nyuruh orang lain untuk demo, dia aman-amannya di rumah. Ini aneh. Dia nyuruh orang nih untuk demo. Ya, dia di rumah aman-aman aja. Ya, inilah ada yang kita lihat. Ya, seseorang mungkin tertipu dengan dengan casingnya. Ini saya akan ini sudah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab yang dia baca, ya, sama dengan Ahlus Sunnah. Dia baca juga kitab Riyadhus Shalihin, kitab Arba'in An-Nawawi, kitab tentang fikih. Tetapi dia tidak pernah membahas tentang ini. Karena ini katanya sensitif. Orang nggak mau nerima dulu. Ya, padahal ini adalah antara akidah Ahlus Sunnah. Dan ciri-cirinya Khawarij, kita sering ulang bahwasanya ciri-ciri Khawarij itu ada dua. Yang pertama, mudahnya mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan mereka memberontak kepada pemimpin yang sah. Ya. Inilah Khawarij. Ya. Karena apa? Karena mereka juga terkadang pengen adanya partai, pengen jadi pemimpin juga, pengen jadi presiden. Ya. Dan kita Ahlus Sunnah bukan kita haus dengan kita disuruh taat kepada pemimpin, bukan kita menjilat pemimpin, enggak. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah salaf tidak punya partai, tidak punya organisasi. Kenapa harus dibenci? Kita enggak ada tujuan dunia sedikit pun di sana. Enggak ada. Kita enggak pengen kursi, enggak pengen. Ya. Tapi kenapa dakwah? Karena apa? Membongkar kedoknya mereka.
membongkar kesesatannya mereka. Karena kita membangun agama ini dengan dalil. Kalau bantah ya udah bantah nih dalil. Hadisnya jelas kok. Firman Allahnya jelas kok. Ya. Tapi itulah fitnah. Ya. Maka butuhnya para jamaah sekalian, para pendengar Radio Syiar Tauhid untuk selalu kita mempelajari akidah kita. Ya. Kaum Khawarij mereka ya. Akidah kita diantara akidahnya Khawarij dan Murji'ah. Akidahnya Khawarij mereka lebih mendepankan dalil-dalil yang membahas tentang ancaman. Ancaman. Mereka menitik beratkan dengan dalil tentang ancaman. Ya. Jadi mereka takut. Takutnya berlebihan. Ya, takut. Ya. Jadi mereka lebih patokannya dengan dalil-dalil tentang ancaman, tentang neraka, ya. Dan Murji'ah mereka menitik beratkan dengan dalil tentang ampunan. Ya nggak apa-apa buat dosa, nggak apa-apa. Yang penting Allah Maha mengampuni, Allah. Ya. Dan Ahlussunnah berjalan dengan tengah-tengah, mengumpulkan ayat-ayat Allah. Kita mengetahui saya Allah syadidul iqab, Allah berat siksaannya. Dan Allah innallaha ghafurur rahim, Allah Maha pengampun dan penyayang. Ya, kita menggabungkan dalil-dalil tersebut. Ya, inilah akidah Ahlussunnah. Tidak memahami hanya satu dalil. Ya, tetapi ada dalil-dalil yang lainnya. Ya, kalau kita membaca sekti sangat banyak. Ya. Apalagi sekte yang berbahaya sekarang, sekte Syiah atau liberal atau banyak sekte yang berbahaya. Ya. Dan Syiah di zaman sekarang mungkin terang-terangan, ya, berani dia mengatakan bahwasanya dirinya Syiah, nggak takiyah lagi. Padahal akidahnya mereka bolehnya mereka berbohong, takiyah. Ya. Tetapi sekarang mereka malah terang-terangan. Nah, bagaimana kita tidak takut dengan pemikiran tersebut? Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya ini ada seorang dai yang masyhur di televisi. Mereka mengatakan bahwasanya jilbab itu tidak wajib. Sebodoh-bodohnya orang dengan ilmu agama, dia pasti meyakini bahwasanya menutup aurat itu perkara yang wajib. Semua orang. Ya. Walaupun dia belajarnya cuma sedikit, pasti dia meyakini hal tersebut. Tetapi dengan beraninya orang tersebut mengatakan jilbab itu tidak wajib. Mungkin dengan kata-kata yang lebih indah. Ya, yang penting jilbabi hati dulu. Gimana jilbabi hati dulu? Gimana sih? Maksudnya gimana? Kadang-kadang ini seakan-akan kata-kata yang sangat hikmah menurut mereka. Ya. Kata-kata yang sangat hikmah. Ya udah, yang penting hatinya dijilbabi dulu. Ngapain kita berjilbab tetapi hatinya nggak baik? Gimana? Ngapain orang berjilbab tapi hatinya nggak baik? Ini perkara menutup aurat itu perkara yang wajib. Masalah dia baik atau enggak itu antara dia dengan Allah. Setuju nggak? Demikian. Jangan ada kata-kata nggak apa-apa. Yang penting jilbabi hati dulu sebelum menjilbabi kepalanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ada juga yang mengatakan apa hukum musik? Ditanya apa hukum musik? Jawabannya muter-muter. Jawabannya muter ke sana kemari. Ini jawabannya boleh atau enggak gitu. Ya. Boleh atau enggak? Musik itu yang haram kalau suara piring di rumah tetangga yang nggak ada nasinya. Misalnya kita nggak peduli sama tetangga, kok nggak nyambung ini loh. Tinggal bilang doang, nyup haram halu, jelas. Ini haram atau halal? Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Ngapain harus dibuat kata-kata seakan-akan dia tidak menjawab hal tersebut? Kalau kita melihat para ulama kita, ya, para masyayikh kita, kalau mereka jawab pertanyaan itu sangat simpel. Apa hukumnya ini halal?
boleh. Yajuz, jais. Dalilnya ini. Nggak boleh, ini dalilnya, ini. Selesai. Nggak perlu mutar ke sana kemari. Kalau kita nggak tahu, tinggal jawab, la adri wallahu alam. Selesai. Ya, nggak perlu mutar-mutar. Dan banyak sekte yang menyimpang dari perkara ini, yaitu mereka jamaah Ikhwanul Muslimin, ya, yang kita tahu mereka adalah mereka yang mempunyai partai dan haus dengan kekuasaan. Mereka tidak mau dengan akidah ini, ya. Walaupun mereka dalam ibadah mereka kita melihat, oh, mereka menjunjung tinggi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya sunnah yaitu hadis, i'tiqad, pemikiran. Ya, jangan ngakunya pencinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tatkala datangnya dalil dengan perkara ini dengan tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia tolak. Kemudian poin yang keempat yang disebutkan oleh Syekh, poin yang keempat, al-aslur rabi bayanul ilm wal ulama wal fiqh wal fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Ya, penjelasan apa itu ilmu dan apa itu para ulama. Siapa itu para ulama? Dan apa itu fikih? Dan para fuqaha, ahlul fikih. Wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum, dan menjelaskan siapa yang menyerupai mereka atau berpura-pura seperti mereka. Wa laysa minhum. Padahal itu mereka bukan bagian dari ulama. Ya. Poin yang keempat apa? Menjelaskan apa itu ilmu dan para ulama. Dan fikih dan para fuqaha, ahlul fikih. Dan menjelaskan siapa yang berpura-pura seperti mereka, berpura-pura seperti ahlul ilm, padahal dia bukan ahlul ilm. Ya. Dan tatkala kita membaca hadis ataupun ayat dari Al-Qur'anul Karim yang menyebutkan keutamaan ilmu, itu adalah ilmu agama. Ilmu agama. Baik. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fakihkan dia dalam perkara agama. Ya. Kalau kita jahil dalam perkara agama, berarti itu tanda Allah tidak menginginkan kebaikan untuk kita. Baik. Dan poin yang keempat ini akan kita bahas di minggu depan insyaallah. Baik. Karena mengingat waktu sudah telat, ya. Poin yang keempat ini akan kita bahas di minggu depan. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.